Berhenti entry di sembarang tempat kalau kamu nggak mau akunmu kena margin call terus. Pernah nggak sih kamu ngerasa itu setiap trading ya, sering kena stop loss, tapi setelah kena stop loss harganya tuh balik ke arah sesuai dengan analisamu. Itu karena kamu nggak tahu ada level keramat yang dimana institusi besar itu sedang nunggu. Di video kali ini saya akan bongkar settingan Fibonacci ya, yang dimana bisa bikin entrianmu itu lebih presisi. Tonton sampai habis karena saya akan bagikan satu rahasia yang jarang banget orang bahas ya. Trader lokal tuh jarang banget bahas. Kalian jangan sampai kelewatan. Oke, kita langsung saja ke chartnya. Kesalahan 90% trader pemula itu masih bingung nentuin apakah ini support, apakah ini resisten. Jadi berandai-andai mungkin harganya akan ke level Fibonacci yang ini. Mungkin itu kayak ngeramal. Jadi Fibonacci itu bukan ramalan, tapi Fibonacci itu adalah alat ukur koreksi ya. Jadi kelihatan jelas structure support resisten, kita bisa tarik gitu. Jadi alat ukur koreksi di mana market sedang bullish ataupun bearish, kita tarik Fibonacci dan kita mencari area untuk pemantulan harganya. Nah, bagaimana cara nentuin support dan resisten yang valid gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk tarik Fibonacci ini? Oke, kita langsung saja ke chartnya. Teman-teman ikuti dulu settingan keramat ini ya. Jadi ini adalah settingan yang saya gunakan. Ada level Fibonacci 0,6, ini adalah golden ratio, atau bisa teman-teman langsung ikuti settingannya yang ini. Oke, 1 2 3. Oke, kalau sudah kita langsung saja bagaimana cara melihat support dan resisten yang valid supaya kita nggak salah gitu ya cara nariknya. Jadi kalau mau melakukan posisi buy atau melakukan posisi sell, kita akan fokus di candle 1 jam ini. Jadi kalau mau sell, contohnya kita mau sell, kita akan cari candle bearish yang ada wicknya ke atas ya. Contohnya langsung saja di sini kita lihat. Kita cari candle bearish. Jadi kalau dia hanya satu candle besar tapi nggak ada wick, itu nggak bisa ya. Jadi kita tarik dari sini wicknya paling atas ke supportnya. Seperti ini kita cara tariknya. Setelah kita mendapatkan resisten dan supportnya di time frame 1 jam, ini di time frame 1 jam memang nggak terlalu terlihat jelas gitu kan. Kita kembali ke time frame 5 menitnya. Kita kembali ke time frame 5 menitnya. Nah, teman-teman di sini kan kita bisa lihat, ini kita bisa tarik lagi agak bawah. Nah, jadi ini kan terlihat lebih jelas. Itu rahasianya cara narik atau cara melihat support dan resisten. Jadi kalau teman-teman langsung tarik dari sini ke sini itu pasti bingung. Wah, ini mana nih resisten atau support yang valid? Jadi fokusnya dulu tuh di time frame 1 jam. Kalau mau sell, cari wick yang ke atas dulu, candle bearishnya warna merah. Kalau mau sell, cari candle merah yang ada wicknya di atas. Itu rahasianya nih ya. Cari candle bearish atau candle merah yang ada wicknya ke atas, kita tarik dari atas ke bawah. Nanti kita akan menemukan level 0,6 Fibonacci maksimal ya. Nah, di sini kita punya 2 area entry. Kita nggak langsung entry men, kita akan menunggu konfirmasi. Konfirmasinya itu bukan satu candle toh. Jadi kita akan menunggu terbentuknya bearish value gap atau ada momentum di market candle yang gede banget, turun deres banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ketika dia menyentuh sekali, dia nyentuh yang paling atas nih, tapi dia nggak ngebentuk bearish value gap, yang nggak ngebentuk. Dan tersentuh yang kedua di sini dia membentuk yang namanya bearish value gap, and then dia market langsung junam deres banget. Itu simple banget caranya guys. Jadi fokusnya dulu di time frame 1 jam. Ini contohnya, cari candle merah. Kalau mau sell, cari candle merah, lalu tarik dari wicknya ke bawah ini, ke close candlenya. Setelah itu kita ke M5, lalu benarkanlah itu support resistennya, nanti bakal kelihatan lebih jelas. Setelah itu nanti kita tandai area level Fibonacci-nya, area keramat ya guys ya. Setelah ketemu baru kita menunggu konfirmasi. Ini contoh. Ini contoh tadi malam saya melakukan entry posisi buy di market gold ya teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan ini kenapa saya melakukan entry posisi buy.
Candle bullish selalu ada wicknya di bawah, lalu saya tarik dari bawah ke atas. Kita langsung ke M5. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kena di level Fibonacci dan harganya langsung naik kencang banget. Nah, kenapa bang? Ini kan nggak ada bullish bar value gap, kok bisa entry posisi di sana? Saya mencari konfirmasi itu sampai ke time frame 1 menit. Jadi sudah terstruktur dari time frame 1 jam, kita sudah menentukan support resisten. Time frame 1 jam ini udah ketemu. Lalu di time frame 5 menit saya menandai areanya, yang ini ya saya tandai. Lalu di time frame 1 menit saya menunggu yang namanya pembentukan bullish bar value gap, karena kita akan melakukan entry posisi buy. Ini ada bullish bar value gap, itu juga ada bullish bar value gap. Harga naik ya, ini contoh tadi malam saya melakukan entry. Nah, di sini tadi malam kita melakukan pending order, buy limit. Nah, ini tadi malam kita melakukan entry posisi. Teknik ini simple banget tapi butuh disiplin dan kesabaran yang tinggi ya. Jadi teman-teman harus cek dulu dari time frame 1 jam, candle bullish, candle bearish ya. Setelah menemukan, lalu tandai areanya di time frame 5 menit, lalu tunggu konfirmasi bisa di M5 langsung atau bisa di low time frame di M1 ya. Kalau kamu punya pertanyaan tentang Fibonacci atau teknik bagaimana cara menarik atau menentukan support resisten, teman-teman bisa komen di bawah atau join di grup, linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Oke, segitu aja video kali ini. Thanks for support and see you the next video man. Peace.